Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Kabarnya baik, amin. Puji Tuhan Yesus. Bapak Ibu sadar gak kita disertai Tuhan Yesus itu udah hampir setahun full ini ya. Penyertaan Tuhan Yesus dari awal tahun Januari sampai kita sudah masuk di Desember akhir, bahkan sudah mau berganti tahun. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Kita sudah ada di rumah Tuhan, kita mau berkumpul bersama-sama, kita mau beribadah kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua untuk berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan yang Engkau curahkan atas kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus karena hingga detik ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama berkumpul dan kami mau beribadah, memuji, menyembah nama-Mu yang maha besar Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, beribadahlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah layakkan kami untuk ada di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita mau sama-sama mengucap syukur melalui pujian ini buat Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami semua. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja.
Tuhan Yesus. Karena penyertaan Tuhan Yesus kami dapat melewati semuanya. Kami mengucap syukur. We say thank you Lord. We say thank you Lord. We worship you. We thank to you Lord. We thank to you. Say thank you Lord. Say thank you Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sertai langkah kami. Kau sertai kehidupan. Tak kau lepaskan kami. Kau pegang kehidupan kami. Kau yang bertanggung Tuhan atas kehidupan kami. Kau yang pegang kuasa. Kau yang pegang kendali Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Bapa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau pegang janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami mau tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus masih ada pengharapan. Mari kita naikkan pujian yang dengan sungguh-sungguh. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
setiap janji-janji di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau angkat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami bagi Engkau Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian Yesus yang katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. mari angkat suaramu, nyatakan Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat suaramu, katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Engkau besar Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great Biarlah semua is our God. And all we see, how great is our Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Mari umat Tuhan yang siap memuji, melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Coba dong sapa kanan kirinya, bilang selamat datang di rumah Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya, kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Sama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan sebagai bukti penyertaan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yes. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Sambil lambaikan tangan saudara.
Tapi yang menyediakan dan saudara yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. sama-sama katakan Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. sungguh-sungguh buat Tuhan. Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling baik bagi anak kita. Haleluya. Coba saya mau kasih salam dulu, kita kanan kiri bilang Tuhan itu baik. Yang percaya kebaikan Tuhan, mari kita naikkan pujian kita sungguh-sungguh. Amin. Mari angkat suaramu, kita puji Dia. Nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Inilah kami umat Tuhan, kami mau angkat suara kami mau bersuka melompat lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitamu. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Sumber sukacitamu. kaulah sukacitamu. Nyatakan haleluya. Haleluya, ku bersorak
Sebab kita punya Tuhan yang membuat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Kita mau sama-sama melompat buat Tuhan. Umat Tuhan sama-sama katakan. Engkau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, pelihara hidupku. Bawa kemenangan di setiap peperangan yang terjadi di hidupku. Mengangkat tinggi panji kemenangan, besarlah nama Tuhan. Dari seluruh penjuru surga dan bumi bersorak haleluya. Oh Tuhan, membuat mujizat terjadi, tiada yang seperti dirimu. Oh Yesusku, semesta hidup menyembah Sang Raja, Allah yang berkuasa, ajaib mulia perkasa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, pelihara hidupku. Dia bawa kemenangan bagi saya dan saudara. Kemenangan di setiap peperangan yang terjadi di hidupku. Mengangkat tinggi panji kemenangan, besarlah nama Tuhan. Haleluya. Dari seluruh penjuru surga dan bumi bersorak haleluya. Oh Tuhan, membuat mujizat terjadi, tiada yang seperti dirimu. Oh Yesusku, semesta hidup menyembah Sang Raja, Allah yang berkuasa, ajaib mulia perkasa. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Haleluya. Dia membuat mujizat yang sejati. Hey. Umat Tuhan, sama-sama kita mengatakan. Mengangkat tinggi panji kemenangan, besarlah nama Tuhan. Seluruh penjuru Dari seluruh penjuru surga dan bumi bersorak haleluya. Oh Tuhan, membuat mujizat terjadi, tiada yang seperti dirimu. Oh Yesusku, semesta sujud menyembah Sang Raja, Allah yang berkuasa, ajaib mulia perkasa. Oh Tuhan, membuat mujizat terjadi, tiada yang seperti dirimu. Oh Yesusku, semesta sujud menyembah Sang Raja, Allah yang berkuasa, ajaib mulia perkasa. ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali.
Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada yang melayani kami, persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada yang belum menerima amplop persembahan agar bisa mengangkat tangan? Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah kumpulkan kami kembali di tempat ini ya Tuhan. Sungguh ini adalah kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami masuk ya Tuhan di minggu terakhir tahun 2025 ya Tuhan, kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau sudah memberkati kesehatan kami Tuhan, Kau sudah memberkati pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, kuliah kami Tuhan. Tuhan sudah memberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun depan pun Tuhan yang sama yang akan memberkati kami. Tuhan yang sama juga yang akan memberikan kami berkat-berkat yang melimpah ya Tuhan. Kami mau belajar percaya ya Tuhan, apapun situasi, kondisi kehidupan kami saat ini Tuhan, kami tetap mau berkata Kau adalah Tuhan yang baik. Tuhan, tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, agar bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ajar kami Tuhan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki dengan penuh sukacita. Kau juga berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, agar semakin hari kami menjadi semakin baik. Kami memberi Tuhan hanya dalam satu nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan jalankan mari sama-sama. Sebentar kita akan menyaksikan Bethlehem Flash News sepekan. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 4 Januari 2026 diadakan sebanyak 4 kali ibadah, pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan 5 sore. Seluruh ibadah dilayani oleh pembicara Pendeta James Tony Aritonang dan disertai perjamuan kudus.
Seluruh ibadah dilayani oleh worship leader Ruth Sejabat dan Leha Roy. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 11 siang. Mari anak-anak, kita bersukacita dan memuji Tuhan bersama. Ibadah tutup tahun diadakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore dengan pembicara PDP Bong Kim Hwa. Bagi yang ingin bersaksi dapat menghubungi sekretariat gereja. Kami mengajak seluruh pendeta layan, pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat untuk mengikuti doa puasa pada setiap hari Jumat. Berikut kami sampaikan info persepuluhan gereja. Bagi yang ingin memberikan persepuluhan via transfer, dapat mengirimkannya ke nomor rekening di layar ini. Berikut kami sampaikan info yang memberi dana Natal. Berikut kami sampaikan info pembelian gereja. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bukanlah orang asing di tempat ini, melainkan kita semua saudara di dalam Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan di tempat supaya dapat dilayani? Puji Tuhan Yesus, sudah kedatangan sahabat baru Tuhan Yesus kirimkan. Selamat datang Ibu. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk sahabat baru yang Tuhan kirimkan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena satu lagi jiwa yang Kau bawa di tempat ini Tuhan. Sahabat baru yang Kau tanamkan di tempat ini Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kehidupannya Tuhan, keluarganya, pekerjaannya, rumah tangganya, apapun Tuhan yang ia kerjakan, kiranya Kau buat berhasil Tuhan Yesus Kristus. Kau jadikan dia naik dan tidak turun Tuhan, jadikan dia kepala dan bukan ekor. Tuhan, Kau juga berkati kami jemaat-jemaat-Mu yang setia di tempat ini dengan berkat yang sama daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di tempat ini dan berbuah untuk menyenangkan hati dan kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu nanti Tuhan, hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Jadikan firman-Mu merema dalam kehidupan kami Tuhan, dan tidak menjadi sia-sia Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kami percaya Engkau yang pegang kuasa atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya penuh kepada kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan yang manis buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, iman kami percaya Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Apa yang kami persilakan? Itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Biarlah Tuhan, iman yang ada pada kami itulah yang membuat kami selalu setia. Sebab kami percaya Engkau memegang tangan kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Pada hari ini Kau berbicara lagi Tuhan atas kami. Bersuaralah ya Bapa. Engkau tahu kebutuhan umat-Mu Tuhan. Engkau menolong mereka. Engkau mengangkat mereka. Engkau membalut setiap hati yang luka. Engkau Tuhan memperkaya setiap orang yang miskin. Kami percaya di dalam Kristus segalanya ada. Di dalam Tuhan semuanya menjadi. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami percaya Engkau jawaban dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersabdalah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih. Shalom saudara. Salam semua. Oke, coba kanan kiri salam saudara. Selamat Natal. Ya, puji Tuhan. Natal lagi. Oke saudara, saya melihat wajah-wajah yang sumringah saudara ya. Puji Tuhan. Saya percaya tahun ini saudara melewatinya dengan luar biasa. Amin. Saya percaya sepanjang tahun ini saudara mengalami banyak hal, tetapi yang menjadi luar biasa
karena Yesus beserta dengan kita. Itu yang terpenting dari segala hal, saudara kasih ya. Oke, puji Tuhan, hari ini saya mengambil tema hidup kita di tangan yang tepat. Saya menyapa saudara-saudara yang saat ini sedang menonton secara online, saudara kasih, dan memberkati saudara yang ada di rumah. Oke, puji Tuhan saudara. Hidup di tangan yang tepat. Kita percaya bahwasannya kita selalu ingin saudara memiliki sesuatu, memiliki hal yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang gagal. Kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tahu bahwasannya kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, kita tahu dalam genggaman Tuhan semua jadi, maka kita tidak akan pernah putus asa. Amin. Kita tidak akan pernah tergoncangkan, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Nah, di sini hal ini menekankan bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup dan mati kita, seperti tanah liat di tangan tukang periuk dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Saudara tahu tanah liat? Kita adalah tanah liat di tangan penjunan. Tuhanlah yang membentuk kita, saudara. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, yang sudah diselamatkan dengan Tuhan, kita sedang masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Kita sedang masuk dalam kehendak Allah, sehingga diumpamakan seperti tanah liat di tangan penjunan, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan mau-mau kita, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dibentuk di dalam tangan penjunan itu, kita nggak boleh protes, saudara. Kita nggak bisa bilang, aku mau jadi bejana yang seperti ini, aku mau seperti tempayan seperti ini. Tidak. Sebab ketika Tuhan membentuk kita seperti bejana, Dia sedang memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dikatakan Yeremia 18 ayat 6. Silakan, Vin. Yeremia 18 ayat 6. Mari kita sama-sama membacanya, saudaraku. Yuk, kita baca 1, 2, iya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dimaksud dari Yeremia ini yaitu, saudara kekasih, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk. Orang sering berkehendak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi masakah Tuhan tidak berpihak ataupun tidak bisa bertindak kepada kita? Dia kan penjunan, Dia pencipta, saudara. Jadi kita harus tahu bahwasannya kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Kita nggak bisa berkata semau-mau kita, aku mau seperti ini Tuhan. Makanya kehidupan kita gagal, saudara. Banyak orang gagal hidupnya, kenapa? Karena tidak mau dibentuk oleh tangan penjunan, mau-maunya sendiri. Tuhan berhak nggak, saudara? Berhak nggak Dia atas kita? Berhak, sangat berhak. Dia berhak atas kita. Kita diciptakan, kita dijadikan. Seluruh unsur tubuh kita ini, Dia yang menciptakan, Dia menjadikan. Oleh karena itu Dia berkata, aku berhak atas kamu. Tapi kita melihat, saudara kekasih, kehidupan manusia-manusia sekarang mau-maunya sendiri, sesuka-sukanya sendiri. Sehingga ketika kepentok, ketika mengalami hal yang sulit, Tuhan, di mana kau Tuhan? Di mana Yesus? Kok hidupku seperti ini saja? Yesus berkata, ketika kita ada di tangan yang tepat, kita aman. Amin. Coba katakan kanan kirinya, kita sedang ada di tangan yang tepat. Siapa tangan itu, saudara? Itulah tangan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Di tangan penjunan kita. Saudara tahu tanah liat kalau dibentuk itu bermacam-macam. Ada yang dipakai untuk bejana yang mulia, ada yang dipakai untuk hal yang biasa. Tetapi hal yang biasa itu pun berfungsi. Seperti bangsa Israel, saudara. Setiap mereka masuk ke dalam rumah mereka masing-masing, ada tempayan yang ditempatkan di depan pintu. Tujuannya apa? Untuk membasuh kaki. Sekalipun kelihatan hina, kenapa nggak di tempat lemari yang indah? Kenapa nggak dipajang di tempat-tempat yang wow? Lalu kita berkata, aku mau di tempat yang itu Tuhan. Aku mau di tempat yang mulia, aku mau di tempat yang istimewa. Tapi kita nggak mau dibentuk, saudara. Tuhan berkata, aku sendiri yang akan membentuk kamu.
Ya, Dia yang membentuk kita. Terserah Tuhan. Amin. Kita tidak bisa memilih, terserah Tuhan. Tapi sekalipun kita dibuat di tempat yang terendah, tapi itu pun berguna. Amin. Tidak satu pun kita yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya berkata begini, saya pernah berkata kepada saudara sepupu saya, kok bapak kita nggak bapak ayah? Kebetulan bapak A ini kaya, saudara. Kebetulan bapak A ini anak-anaknya itu sangat merasa apapun yang mereka minta dapat. Apa mereka inginkan dapat. Lalu saya dengan sepupu saya berkata begini, iya ya, seandainya bapak kita bapak A, enak ya, bisa makan-makan yang enak, bisa beli sesuatu yang mahal. Benar gak? Ada pernah saudara seperti itu? Bapakku kok miskin amat ya? Pernah begitu saudara? Lalu timbul iri hati, merasa aduh bapak tetangga itu kok luar biasa. Sebentar ke luar negeri, sebentar jalan, sebentar perabotnya berganti, belum rusak sudah dibuang. Boro-boro di rumah kami yang bekas pun seperti satu yang luar biasa. Sepupu saya berkata begini, iya ya, kalau bapak kita luar biasa bapak kita. Saya mau katakan kepada saudara, sehebat apapun bapak-bapak di luar sana, sekaya apapun mereka, saya mau katakan semuanya akan hilang. Halo? Semuanya akan hilang sebab tidak ada yang abadi. Tetapi ketika kita berada di tangan penjunan, saudara kekasih, yang tidak ada ini pun bisa menjadi ada. Amin. Yang biasa ini pun bisa menjadi luar biasa karena kita berada di tangan yang tepat. Yesus kita, Tuhan kita. Amin. Saudara, ada yang gak percaya Yesus? Ada yang gak percaya Tuhan? Biar dibaptis ulang lagi, saudara kasih. Semua kita di tempat ini wajib dan harus percaya, sebab Yesus itu pencetak kita, penjunan kita, pembuat kita. Tadi pujian berkata, ada mujizat. Kenapa? Karena Dia berkuasa. Amin. Kita melihat lagi, saudara kekasih, Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat 21. Oke, sama-sama lagi. Mari kita baca 1, 2, 3. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanda liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Perhatikan saudara, saudara dan saya dibuat Tuhan itu, dijadikan Tuhan itu semuanya dengan maksud mulia. Yang menjadi persoalan ketika kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, sehingga kita hanya berguna untuk sesuatu yang biasa. Kalau kita mau berguna, saudara, untuk sesuatu yang besar, kita harus turut perintah Tuhan. Amin. Kita harus mengikuti apa kehendak dan perintah Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi sesuatu yang tidak berguna. Dalam diri kita, saudara, kita unik. Ada sesuatu yang bisa diangkat. Ada sesuatu yang bisa dilihat orang, yang berharga, yang mahal. Masalahnya, bagaimana cara kita hidup? Masalahnya, sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Sehingga ketika kita hidup tidak sungguh-sungguh, saudara, kepada Tuhan, hidup kita biasa-biasa aja. Seperti impian saya punya bapak yang kaya. Mimpi, saudara. Jadi kita jangan, saudara kekasih, merasa apa yang kita lihat dengan mata kita itu sudah luar biasa. Tidak. Karena semuanya ada masanya dan ada waktunya. Amin, saudara. Amin. Kita dibentuk bukan untuk disakiti seperti penjunan membuat tanah liat, tetapi supaya hidup kita indah seperti tanah liat yang menjadi bejana berharga dipajang di tempat yang istimewa. Sering ilustrasi bicara bagaimana seorang membentuk tanah liat. Kalau ada pasir-pasirnya dicopot lagi, sudah hampir terbentuk, ternyata ada lagi yang membuat retak, ada batu kecil didaur ulang, saudara. Tapi perhatikan, saudara, kita dibentuk Tuhan bukan untuk disakiti, tetapi supaya kita menjadi bejana yang berharga, dipajang di tempat yang istimewa. Amin. Saudara setuju? Saudara istimewa?
Saudara setuju saudara itu dipandang oleh Tuhan? Sekalipun manusia tidak memandang kita, tapi mata Tuhan tertuju kepada kita, saudara. Oleh karena itu optimis. Apa yang ada pada kita, kita lakukan, kita kerjakan. Punya suara, bernyanyi dengan baik, puji Tuhan. Saudara punya talenta, berbisnis, buat kue, buat apa, lakukan segala sesuatunya. Firman Tuhan berkata, apa yang kau perbuat, hendaklah kau perbuat seperti untuk Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak bersungut-sungut. Kita tahu bahwasannya apa yang kita pegang itu, ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, pasti berhasil dan kita beruntung. Amin. Jadi nggak ada lagi yang miskin. Setuju jemaat? Saudara bergumul untuk tahun ini, Tuhan, kok hidupku begini aja ya Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan begini aja, kok susah banget. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat yang tepat untuk meletakkan hidup kita. Amin. Oleh karena itu kita indah di mata Tuhan. Mungkin tidak indah saudara di mata orang. Orang melihat secara fisik, orang melihat secara fakta, anak si anu kurang beruntung, miskin, dan tidak berpendidikan. Tapi perhatikan saudara, di tangan Tuhan semuanya bisa menjadi indah. Amin. Oleh karena itu jangan komplain saudara, kasihan. Tuhan hanya butuh kita percaya. Katakan kanan kiri, perlu percaya aja. Percaya saudara. Emang Tuhan pernah berdusta? Gak pernah. Sepanjang hidup saya sampai umur saya hampir 53 tahun ini, panjang umur saudara ya, saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Begitu banyak kesaksian, begitu banyak keberuntungan, begitu banyak hal-hal yang baik Tuhan sediakan saudara, yang dahulu tidak dipandang, tidak dilihat oleh siapapun, tetapi ketika Tuhan mengubahkan, Tuhan memandang sebagaimana Dia memandang saya. Dan pandangan dunia juga mulai baik. Kenapa? Kita tampil Tuhan yang ada, Tuhan yang terlihat. Kita tampil karena Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita bersyukur saudara. Tidak ada alasan kita di akhir tahun kita berkata, kok hidupku begitu-begitu saja. Oleh karena itu kita harus mau dibentuk di tangan penjunan. Bentukan Tuhan itu indah. Suka-suka Dia buat kita. Amin. Amin. Suka-suka Tuhan untuk diri kita. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, aku mau seperti ini sebenarnya, tapi ya sudah begini nasib. Tidak saudara. Tidak ada yang tidak penting, kita ini penting di hadapan Tuhan. Makanya ketika Tuhan membentuk kita, suka-suka Dia seperti apa, dan kita bisa menikmati. Oh ya, kalau dia suka-suka Tuhan, ya udah ngalir aja bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya ada pujian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mana suaranya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kenapa suka-suka Tuhan? Karena kita sudah ditebus dengan darah Dia, dibayar mahal dengan harga. Kalau Tuhan sudah bayar mahal, ya kita milik Dia. Amin. Milik Dia. Kita sudah ditebus saudara. Ditebus dari dosa-dosa lama kita. Kita menjadi berharga, menjadi mahal. Maka suka-sukanya Tuhan. Kalau kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, masuklah ke dalam suka-sukanya Tuhan. Ya. Dan tadi katakan jangan komplain. Yang kedua, Tuhan tahu persis keterbatasan kita, supaya kita yang terbatas ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita saudara. Tuhan tahu saya terbatas. Kalau dengan keterbatasan saya ini datang melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, dia hanya jadi seperti itu. Tapi ketika keterbatasan ini jelas nampak, lalu saya ingin Tuhan pakai aku, Tuhan bawa aku lebih lagi. Kita menyerahkan keterbatasan ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Amen. Siapa kita? Kan cuma tanah. Roh Tuhan lah yang di dalam kita membawa kita menjadi mulia, membuat kita menjadi orang yang penting. Amin saudaraku. Berarti kita harus libati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu saudara kasih, mari kita mau dalam kendali Tuhan. Ini yang pertama saudara poinnya berkata, mari kita mau hidup dalam kendalinya Tuhan. Tadi saya katakan kita nggak bisa semua mau kita. Kita harus minta kendali Tuhan. Tuhan kendalikan aku. Kalau saya bangun tidur, saya selalu berkata, Tuhan cengkeram hidupku sepanjang hari ini. Tuhan kendalikan hidupku. Kalau tidak saudara,
bangun pagi, kemana pikiran Lara? Pernah saudara demikian? Mikir, beras sudah habis ya. Mikir, hari ini uang cukup sampai seberapa banyak. Bangun pagi saudara kasih, ketika kita minta dikendalikan oleh Tuhan, dicengkeram oleh Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan. Kita tidak lagi berjalan semau kita. Kita tidak lagi disesatkan oleh apapun. Kita tidak serong kanan kiri, tapi fokus kepada Tuhan. Sebab kita dalam kendalinya. Amin. Sekalipun saudara punya sesuatu yang luar biasa, baik itu harta, jabatan, apapun itu saudara, yang dipandang manusia hebat. Tapi ketika kita tidak memberikan hidup kita dalam kendali Tuhan, semuanya akan sia-sia. Amin. Semuanya sia-sia. Emang siapa tahu saudara, besok kita masih ada? Emang siapa yang tahu besok kita masih berlimpah? Saudara tahu kejadian di Sumatera? Malam ini mereka tidur dengan nyenyak. Saya percaya saudara, mereka itu pasti punya rencana. Akhir tahun kita kemana ya? Nanti libur kita kemana ya? Duit cukup nggak kita keluar negeri? Cukup nggak kita pulang kampung? Ada rencana. Ada rencana yang matang yang bisa dibicarakan oleh suami istri, mungkin dengan anak-anaknya. Kita berpikir nanti besok kita akan pergi ke sana. Tapi saudara tahu kejadian yang ada di Sumatera, saudara-saudara kita malam ini tidur nyenyak, besok terjadi seperti itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mereka kehilangan segalanya, bukan hanya nyawa, kehilangan rumah, kehilangan semuanya. Ketika saya melihat itu pertama sekali saudara, terjadi banjir di Sibolga, kemudian di Aceh, saya menangis. Seperti harapan hilang saudara. Mereka berpikir, apalagi Tuhan, kok seperti ini? Saya yakin pasti banyak yang putus asa. Saya yakin pasti banyak orang-orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba berbalik seperti itu, putus asa. Tidak mudah. Kita hanya melihat, kita menonton saudara kasih dan ada rasa empati. Tapi mereka yang benar-benar mengalami, sampai saya melihat beberapa hari atau seminggu nggak mandi dengan tubuh yang sama, untuk air bersih juga nggak ada. Coba saudara, ketika kita berada di posisi itu, apa yang kita rasakan? Karena itu kita harus membangun terus empati kita. Kita harus melihat orang-orang saudara-saudara kita yang tidak beruntung saat ini, saudara kasih. Oleh karena itu kita nggak bisa bilang, aku masih punya harta, seperti orang muda yang berkata, aku menimbun harta aku cukuplah sampai 6 turunan. Saudara tahu, jikalau tiba-tiba terjadi seperti di Sibolga di Aceh. Karena itu kita harus masuk dalam kendali Tuhan, amin. Karena Tuhan tahu ketidakmampuan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, sehingga dia mau ambil alih. Dia ambil alih. Anakku ini kalau tidak kugenggam, udah lari kemana-mana. Bukan lari gini saudara, bukan lari gila saudara ya, tapi lari kemana-mana. Maksudnya lari dari rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara, orang yang mau dikendalikan oleh Tuhan adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Percaya itu sangat penting. Kalau kita tidak mempercayakan Tuhan lagi, siapa yang kita bisa percaya? Harta kita bisa sekejap lenyap. Kemampuan kita bisa hilang. Apa saudara? Nggak ada. Nggak ada. Katakan kepada diri kita, tanpa Tuhan ini nggak ada apa-apanya ini. Benar nggak saudara? Tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Dalam waktu sekejap semuanya bisa diputar. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Penting sekali untuk tetap percaya. Tetap percaya kepada Tuhan itu yaitu kita tinggal di dalam Dia di dalam kita. Nah, kenapa saudara kekasih? Karena orang berpikir saudara, setiap jalan kita itu adalah baik menurut pandangan kita sendiri. Banyak orang berpikir, aku udah bikin plan ini, aku yakinlah pasti jadi. Banyak orang berpikir saudara kasih bahwasannya ketika dia bersesuatu menurut pandangannya sudah baik. Belum tentu.
Kita harus relakan semuanya seperti tanah di tangan penjunan. Serahkan semuanya biar mau-maunya Tuhan. Jikalau tidak, saudara kekasih, yang menurut kita baik, yang menurut kita lurus, yang menurut kita itu aman, belum tentu. Tapi menurut Tuhan untuk diri kita pasti selalu baik. Amin. Oleh karena itu, mari kita belajar mempercayakan hidup kita. Sebelum penghujung tahun ini, saudara kasih, minta sesuatu. Tuhan, aku ingin roh yang besar. Aku ingin kesetiaan lebih lagi. Apakah ada di antara kita meminta hal itu untuk tahun 2026? Atau kita berkata, Tuhan, mobil satu lagi, kayaknya kurang nih. Dulu kami masih langsing-langsing satu mobil, aman Tuhan. Sekarang sudah gede-gede, Tuhan, mobil lah Tuhan satu lagi. Gak apa-apa saudara minta. Tapi lebih bagus kita meminta perkenanan Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dalam kendalinya, maka dia akan membawa kita kepada maksud yang dia kehendaki dalam hidup kita. Amin. Itulah orang Kristen yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sanggup menguji hati manusia. Halo. Saudara merencanakan apa dalam hati saudara? Tuhan tahu nggak? Dia menguji hati kita, saudara. Dia sanggup menguji kita. Apakah rencana ini untuk kemuliaan Tuhan, atau kepuasan nafsu kita, atau untuk diri kita sendiri? Tuhan tahu. Karena dia bisa menguji setiap hati manusia. Tapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Firman Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan sumber itu yang perlu kita cari. Yang lain-lain tambahan, saudara. Kalau takut akan Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tambahan datang nggak? Datang. Amin. Selama kita mau melakukan kehendak Tuhan, seperti Bung Roy punya talenta melayani Tuhan dengan suaranya. Berkata, kalau bukan karena Tuhan, mana ada suara Ambon manusia seperti ini. Betul nggak saudara? Kita nggak dengar suara yang merdu di tempat ini. Tapi Tuhan menguji setiap hati. Adakah itu dipersembahkan untuk Tuhan? Jikalau tidak, saudara, yang ada akan diambil. Halo saudara, kenapa saya berkata begini? Supaya kita sadar bahwasannya segala sesuatu kita harus berbuat seolah-olah untuk Tuhan. Dan hari esok tidak ada yang tahu. Yang penting mari kita berjalan bersama dengan Tuhan menuju masa depan dengan iman dan keyakinan yang ada dalam penyertaan Tuhan Yesus. Hari esok ada ketika kita berjalan dengan iman. Amin. Amin. Harus punya iman dan keyakinan bahwa ada penyertaan Tuhan yang besar. Iman, yakin. Klop saudara. Iman itu tidak dibangun dengan semalam. Tapi iman itu dibangun dengan kepercayaan, terus percaya, terus berdoa, terus meyakini penyertaan Tuhan itu jadi. Gak bisa dengan semalam tiba-tiba, oh aku menjadi orang yang beriman. Lalu kita bilang, Tuhan pindahkan gunung Sibayak sana ke Medan, pengen lihat gunung. Pindah nggak? Gak pindah. Karena Tuhan tidak meminta imannya seperti itu. Tapi iman yang percaya, yang meletakkan Yesus, yang meletakkan dasar atas segala sesuatu. Dasar apa saudara? Kita diberkati, Yesus dasarnya. Amin. Kita sehat, Yesus dasarnya. Dia meletakkan segala dasar. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya Dia dasar, Dia sumber, semua jadi dalam hidup kita. Saya nggak pernah takut akan masa depan saya. Dulu, kok nggak salah tahun lalu, waktu saya berkhotbah, orang bilang, kapan nikah? Ruth, kapan nikah? Kapan-kapan? Saya mau jawab apa coba saudara? Saya mau tanya, saya mau jawab apa? Kalau enggak, ayolah, kenalkanlah dengan seseorang. Jangan cuma nanya. Benar nggak saudara? Ini bukan karena ada calon saya di sini, bukan saudara. Tahun lalu saya ngomong gitu kan. Kenalkan. Buat usaha dong, ngenalin. Ini, Karut kapan nikah? Kenanya kapan? Bentar. Lihat tanggal mainnya. Maksud saya di sini, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Orang ceret punya tutup kok. Benar nggak saudara? Atau saudara punya ceret nggak ada tutupnya? Maksudnya Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Soal waktu saudara, serahkan kepada Tuhan. Jangan buru-buru.
lewat si A kayaknya itu deh, bodinya sama dengan saya, bolehlah. Lalu pendekatan, suami orang, si B, oh ini kayaknya lumayan mapan ini. Ketemu ada sedikit, saya pernah ketemu dengan orang yang suka sama saya, saudara, agak sedikit melambai. Serius saudara, itu bereok kayak Bung Roy. Keren nggak? Kayak maco gitu. Begitu berdiri, mau kemana? Saya pikir, wah salah. Apa yang menurut pandangan kita baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Amin. Belum tentu baik di hadapan Tuhan. Amsal 2 ayat 2. Amsal 2 ayat 2, kita sama-sama baca ini ya. 1, 2, ya. Maaf. Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2. Oke, 1, 2, ya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan jalan suka-suka kita. Kenapa saya katakan tadi harus dalam kendali Tuhan? Kita itu kan suka melihat, oh ini pasti baik, ini benar. Lalu kita jalan. Apa yang menurut kita jalannya lurus ternyata menuju kebinasaan. Jadi perlu kendali Tuhan. Amin. Supaya kita nggak salah langkah. Untuk tahun 2026 ini, saudara kasih, mari kita lebih belajar lagi. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025, itu harus jadi pelajaran. Bukan kembali kepentok di tempat yang sama. Bukan kembali jatuh di tempat yang sama. Belajar kita. Belajar, sebab Tuhan menguji hati. Dia tahu niat-niat baik atau niat-niat buruk kita. Oleh karena itu saudara kasih, harus kita melihat bahwasannya apa yang menurut orang lurus, jalan lurus, menurut pandangan sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Oleh karena itu hari esok kita tidak tahu. Tadi dikatakan yang penting kita berjalan dengan iman dan keyakinan kita. Pesan Tuhan saudara, pesan Tuhan untuk kita, jangan takut. Jangan takut dan berjalanlah dengan iman dan keyakinan kita akan Yesus. Sebab kepercayaan kita kepada Tuhan menghilangkan rasa takut yang berlebihan. Amin. Boleh takut? Wajar. Kita masih daging. Tapi kok ketakutan? Boleh nggak? Kalau ketakutan itu akan menghadirkan hal-hal yang negatif. Boleh takut sebagai manusia, tetapi tidak berlebihan. Segala sesuatunya berlebihan itu tidak baik. Amin. Tadi pagi saya bilang begini. Sekarang ya, saya kan agak sedikit slim lah. Saudara tahu nggak? Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau agak slim lah Tuhan, tolonglah. Kalau ada makanan di depan, buat aku tidak merasa apa-apa. Lalu saudara kekasih, adalah hidangan yang enak. Besok aja lah diet. Ini nggak bisa dilewatin. Kayaknya menarik. Sekali tolak, enggak laporan lah kepada suhu. Aku nggak makan hari ini loh, hanya sampai jam 5. Oh iya, bagus. Besoknya begitu lagi saudara, datang pencobaan. Saya lupa doa saya makan. Tapi karena saya minta Tuhan, saya kepingin slim, agak kurusan lah Tuhan, tolong. Tapi karena saya melanggar, tahu nggak saudara? Kalau saya makan berlebihan, perasaannya mau muntah. Ada yang doa kayak saya? Ada yang doa begitu? Saya mau katakan Tuhan berkuasa atas perkataan kita. Hanya urusan makan aja, saya bilang Tuhan, saya ingin sedikit slim lah Tuhan. Maksudnya jangan saya terlera terhadap makanan-makanan yang nikmat di hadapan saya. Ketika saya melanggarnya, ada perasaan ingin muntah. Itu hal sekecil itu aja Tuhan itu ada saudara. Amin. Apalagi saudara kita minta perkara-perkara yang besar, aduh luar biasa. Mintalah kata Tuhan diberi selama kita ada dalam koridor Tuhan. Selama kita mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, dikatakan jangan takut supaya kita memperoleh keberanian melakukan yang benar dan besar. Luar biasa saudara.
untuk melakukan yang benar dan besar. Ya, jangan takut kata Tuhan, aku besertamu sampai kesudahan akhir zaman. Kita harus menghilangkan rasa takut itu supaya kita berani untuk melakukan hal yang benar dan besar. Anak Tuhan tidak boleh melenceng dari kebenaran. Karena setiap kita melakukan sesuatu kesalahan, ada hukum di balik itu yang akan kita terima. Kita nggak bisa berkata, hari ini berbuat salah nggak ada yang lihat. Saudara tahu, ada hukum yang akan kita terima. Apakah dosa kita diampuni ketika kita berbuat dosa? Diampuni, tetapi hukum tetap berjalan. Hukum tabur tuai, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar menguduskan diri kita, terutama di akhir zaman ini. Kita tahu semuanya sepertinya tidak baik-baik saja, tetapi doa kita selalu memperkatakan yang baik atas hidup kita. Amin. Oleh karena itu saudara kekasih, Yesaya 41 ayat 10 berkata begini. Saya bacakan sampai ayatnya nyusul. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Itu pesan Tuhan kepada kita. Jangan takut untuk masuk ke tahun 2026. Amin saudara. Amin. Kalau sepanjang tahun ini saudara berpikir, kok begini aja, rubah mindset kita. Kita berkata, aku tahun depan, tahun yang baru, aku mengalami sesuatu yang besar dalam hidupku. Sebab Tuhan menyertaiku. Amin. Jadi tadi dikatakan kita masuk dalam kendali Tuhan. Yang kedua, hiduplah untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8. Hiduplah untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8. Mari kita sama-sama baca. Sebab Jika kita hidup untuk Tuhan, dan kami kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. baik itu mati atau hidup untuk Tuhan. Ini kenapa ayat ini ada begini? Kalau Tuhan tidak mau kita hanya sepanjang hidup kita ini saja kita mengandalkan Tuhan, tetapi hidup kita yang sekarang yang kita kerjakan untuk di kemudian hari. Amin. Kita nggak bisa terkasih mengandalkan yang hidup kita sekarang ini saja, tapi apapun yang kita perbuat untuk saat ini itu untuk kemudian hari. Jadi apapun, baik itu hidup kita, mati kita adalah milik Tuhan. Tapi jangan mati sia-sia. Amin. Berapa hari yang lalu saudara kasih saya mendengar teman saya sama-sama seorang hamba Tuhan, dia meninggal dunia. Saya sangat terkejut sekali. 2 tahun yang lalu dia sakit kanker, tapi kemudian sembuh. Saya telepon istrinya, gimana keadaan abang? Udah luar biasa, mujizat. Semua kanker, sel kankernya sudah hilang. Kita semua senang. Kemudian dia melayani kembali saudara, tapi berapa hari lalu dia pergi. Pertanyaan di dalam hati kita, sel kanker sudah nggak ada Tuhan, kok bisa meninggal? Kok bisa Tuhan? Kok bisa? Semua rahasianya ada di tangan Tuhan. Amin. Karena itu dikatakan hiduplah kita untuk Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita ada milik Tuhan. Amin. Jadi kalau hiduplah seperti Tuhan hidup. Supaya kita mati, kita hidup bersama dengan Tuhan. Orang berpikir saudara, kematian hari ini adalah kematian selamanya. Tidak. Kita mati hari ini di dalam Tuhan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kematian jasmani ini saudara kasih hanya untuk mempertemukan kita untuk hidup selamanya dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita lakukan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang berkenan sama Tuhan. Mari kita kerjakan selama hidup kita, supaya ketika kita mati saudara, kita mati di dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata Galatia 2 ayat 20, hidupku yang sekarang kuhidupin ini bukanlah milikku lagi, melainkan Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab hidupku yang sekarang ini pun hidup karena iman. Amin. Kalaupun kita hidup saat ini itu karena iman. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebolehan kita, atau kekayaan warisan dari orang tua kita. Enggak saudara. Tetapi kita hidup saat ini itu pun karena iman, percaya kita kepada Kristus Yesus saudara. Karena itu kita adalah milik Yesus, amin. Jangan berpikir kita ini milik diri kita. Kalau kita berpikir kita milik diri kita mati tidak bersama Yesus.
Tapi ketika kita berpikir hidupku ini adalah milik Kristus, matiku bersama dengan Yesus, itulah tandanya kita milik Yesus. Amin saudaraku. Oleh karena itu, mari kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jika rencana Tuhan dalam hidup kita belum selesai, kita tidak akan pernah pergi. Bahkan sekalipun kita dalam bahaya besar. Katakan kanan kiri. Kalau kita belum selesai dengan Tuhan, kita belum mati. Kalau kita belum selesai dengan Tuhan, kita belum mati. Mau dimati-matiin juga nggak bisa, saudara. Benar nggak? Jikalau Tuhan belum selesai dengan kita, kita akan tetap hidup. Tapi biarlah kita menjadi hidup yang berharga, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa memberkati orang lain. Waktu saya masih SMP, saudara, saya kena kanker. Saya tadi pagi juga sampaikan demikian. Saya sudah stadium 3B, sudah tidak punya pengharapan. Urat-urat ataupun saraf-saraf di badan, di kanan kiri sudah nggak berfungsi. Jadi megang mic ini nggak bisa, megang gelas juga nggak bisa, karena sudah rusak, saudara kekasih. Tapi saya hidup hari ini. Tuhan belum kehendaki. Dokter ponis kalau nggak dibuang karena kanker payudara akan lewat, harus dibuang. Saya nggak mau, saya hidup seperti itu. Itu kenapa bisa terjadi? Sebelum waktunya Tuhan, manusia merancang apapun itu tidak akan jadi. Amin saudara. Tadi waktu saya pagi menyampaikan itu, 2 orang jemaat menghampiri saya, berkata, Bu Ruth, ini kenapa ya? Kan saya didengar khotbah, terus ditunjuk ada bulat. Saya lihat wajahnya sangat khawatir. Terus datang satu lagi, iya Bu Ruth, di antara tengah-tengah itu ada benjolan. Itu kanker atau enggak? Saya bilang, saya tidak mau melihat fakta yang terjadi di hadapan kita. Karena masalah banyak. Masalah bisa mengubah mindset kita. Tapi saya melihat ada kuasa Tuhan yang ingin menyembuhkan. Saya bilang, percaya nggak ini kalau ini nggak ada apa-apanya? Ibu, percaya nggak? Tapi ini benjolan ini Bu. Iya, ini benjolan. Tapi percaya nggak ini nggak ada kuasanya, nggak ada ngengatnya? Oh, jadi gimana Bu? Ibu katakan, omong kosong atas kanker tumor, omong kosong. Aku perkatakan tubuhku adalah milik Tuhan. Aku adalah bait suci Tuhan. Tuhan yang membentuk aku, Tuhan yang menciptakan seluruh organ-organ, semua yang berfungsi dalam hidupku ini. Penyakit apapun tidak bisa mengganggu pikiranku, dan perkataanku menyatakan aku sudah sembuh. Caranya gimana Ibu Ruth? Ibu berdoa, nanti kalau ada minyak biasa nggak apa-apa. Ambil minyak biasa, doakan. Angkat kepada Tuhan, Tuhan minyak biasa ini gantikan menjadi minyak urapan. Ketika aku mengoleskan minyak ini atas tubuhku, oleh kuasa bilur-bilur aku sembuh. Orangnya bilang, nanti saya bawa ya, saya menjumpai Ibu Ruth di mana supaya doakan minyaknya. Ibu punya kuasa untuk berdoa. Kenapa orang Kristen kok ada apa-apa panggil pendeta? Kenapa kok ada apa-apa panggil orang? Ada kuasa di dalam diri kita. Amin. Ada kuasa untuk meletakkan tangan, orang sakit akan sembuh. Kenapa enggak kita pakai? Makanya tadi saya katakan hidup kita di tangan Tuhan yang tepat. Ketika di tangan Tuhan, hidup kita itu apapun yang Tuhan punya, kita diberi. Baik itu kuasa, baik itu urapan. Kita berdoa atas orang sakit sembuh. Amin. Jangan panggil pendeta, jangan panggil orang yang lebih rohani. Ada kuasa dalam diri saudara. Makanya saya katakan ketika kita dibentuk oleh Tuhan, kita itu berharga, mulia, dipakai untuk kegunaan kerajaan Tuhan. Kenapa kita nggak pergunakan? Ketika ada masalah takut, ketika ada penyakit takut. Kenapa? Karena kita nggak yakin iman itu tidak berfungsi. Makanya ketika Yesus berkata, ketika aku datang ke bumi ini, apakah aku mendapatkan iman? Iman itu perlu untuk kita bergerak. Amin. Iman itu perlu untuk kita melakukan sesuatu yang besar. Jangan menunggu orang lain berdoa untuk kita. Akhirnya hatinya sangat sukacita. Nanti saya telepon Bu Ruth ya, saya mau didoakan. Oh ya udahlah, saya 2 kali ngomong, ternyata dia belum yakin untuk berdoa buat diri sendiri. Gak apa-apa saudara. Amin. Yang satu lagi bilang, oh ini kira-kira apa ya? Udah, kalau ibu ragu, cek ke dokter. Tapi mulai sekarang perkatakan perkataan yang menang. Secara fisik aku melihat keadaanku Tuhan, tetapi secara roh aku melihat Tuhan ada dalam hidupku. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, iblis gak bisa ganggu saudara. Baik itu ngasih penyakit atau nggak bisa. Saya sudah ngalamin saudara kekasih. Tahun lalu ya, saudara melihat sendiri, saya bulan 8 itu kena kanker, kena stroke. Saudara kasih dalam nama Yesus, banyak hal yang sudah saya
yang sudah saya alami, baik itu kanker, baik itu stroke kedua kali saudara kasih. Bulan 8 saya stroke, bulan 12 saya sudah WL di Hotel Prima. Apakah itu karena kuat gagah saya? Saya berkata begini, Tuhan, kalau aku sakit, kerajaan Tuhan tidak diuntungkan. Kalau aku sembuh, aku bisa melayani Tuhan. Sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan saya. Makanya kita perlu berfungsi, makanya kita perlu berguna, supaya Tuhan buat kepanjangan tangannya. Amin. Saya bilang, kalau saya sakit, kerajaanmu gak diuntungkan Tuhan, aku gak bisa melayani. Sembuhkan aku supaya aku bisa melayani. Saya sembuh, saudara. Gak ada tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Jadi rencana Tuhan belum selesai atas kita. Amin. Ya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita diajar untuk benar-benar percaya kepadanya dan berserah. Kekuatan lain, roh jahat, iblis tidak akan mampu menghancurkan hidup kita ketika kita menyerahkannya dalam kendali Tuhan. Amin. Tidak ada kuasa lain, saudara. Jangan takut setan, jangan takut hantu. Ada sini penakut? Tidur sendiri takut, ngapain juga takut. Apa-apa takut, saudara. Saya katakan kalau yang takut itu temennya itu. Ada kuasa di dalam kita, jangan takut. Amin. Nah, Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan merancangkan rancangannya mengenai kita. Katakan mengenai saya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dia merancang kita dengan masa depan yang penuh pengharapan. Itu disampaikannya kepada umat Israel ketika mereka keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Yeremia menyampaikan itu kepada umat Israel, bahwasanya kamu sudah dalam rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan, dan memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Saat itu saudara, bangsa Israel sedang dalam tawanan di Babel. Mereka sedang, kondisi mereka sedang dalam perbudakan. Tapi Yeremia menulis surat, ini rancangan Tuhan atas kami itu luar biasa. Amin. Rancangan Tuhan atas kita itu luar biasa. Bagi orang percaya dia menerima. 70 tahun kemudian saudara kekasih, Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Babel, kemudian masuk kepada Yerusalem. Mereka sangat diberkati. Jangan berhenti sebelum doa kita dijawab. Amin. Kalau Tuhan berkata, hai Bung Roy, keadaanmu baik-baik saja. Nanti 2 tahun lalu kamu akan diangkat tinggi, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Amin kan? Seandainya meleset 2 tahun itu, tetap pegang firman, jangan putus asa. Kalau Tuhan berkata, hai Ibu, kamu akan sembuh, yakin dan percaya. Amin kan? Jangan bilang, udah 5 tahun, gak mungkin. Tidak ada yang mustahil begitu. Nah, jadi saudara kekasih, biarlah kita selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Saya tidak, ada seorang hamba Tuhan, dia bernubuat, tahun depan Indonesia akan digoncang seperti ini. Dia bernubuat. Saya baca, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perkataanlah perkataan yang hidup, perkataan yang menang, perkataan yang membangun. Itu bisa terjadi sesuai dengan perkataannya. Seorang hamba Tuhan berkata tahun depan akan terjadi begini. Jangan ucapkan, jangan percaya. Tapi mari kita berkata, aku berdoa buat kesejahteraan kotaku di mana aku tinggal, supaya kesejahteraan kota itu juga menjadi kesejahteraan kota kami. Kita minta Indonesia damai, aman, luar biasa. Kita lepaskan salam atas Indonesia, itu yang jadi. Amin saudara. Jangan berpikir, wah nubuat sudah begini, siap-siap pindahlah. Jangan tinggal di Jakarta karena bakalan banjir itu, Ancol. Kalau kita begitu, kita bukan menjadi orang yang beriman. Memang anak Tuhan mendapatkan dampak dari musibah, tetapi kita dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya dampaknya saja, amin. Oleh karena itu saudara kekasih, ucapkan perkataan-perkataan membangun. Dan pesan penting buat kita hari ini sebelum saya tutup, hiduplah bijaksana dalam keadaan dunia yang sedang tidak menentu ini. Sebab jika kita percaya hanya Tuhan yang mampu menolong, percayakanlah semuanya ke dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang. Amin saudara. Oleh sebab itu kita memilih untuk percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, karena kita sudah berada di tangan yang tepat. Amin. Puji Tuhan saudara kekasih, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Pesan firman Tuhan hari ini saudara kepada kita, bahwasannya biarlah kita masuk dalam kendali Tuhan. Serahkan diri kita
untuk dikendalikan Tuhan. Yang kedua, hiduplah kita untuk Tuhan. Saya percaya ketika kedua ini kita lakukan, kita kerjakan saudara, hidup kita akan baik-baik saja. Tidak ada yang sulit bagi kita, sebab kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allah. Pesan Tuhan hari ini kepada kita, hiduplah bijaksana dalam keadaan dunia yang sedang tidak baik ini. Dan kita mempercayakan hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Percayakan seluruh hidup kita ke dalam genggaman tangan Tuhan, sebab kita pergi kepada tangan yang tepat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini, jadikan doa kita. Kau tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan. Kau batu karangku, Yesus, Tuhan kami. Yesus, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini tanda penyerahan kita kepada Dia. Yesus menolongku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jikalau ada di antara saudara yang hari ini membutuhkan Tuhan, sangat-sangat membutuhkan, saudara yang tahu masalah saudara, saudara berpikir kok tahun 2025 ini keadaanku seperti ini, datanglah kepada Tuhan. Tuhanlah pengharapan kita. Datang kepada Tuhan, sebab kita berada dalam tangan yang tepat. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sakit, aku gak sembuh-sembuh juga, saudara berserahlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tangan penjunan yang membentuk kita, Dialah penyembuh kita. Dia tersalib, Dia mati, darahnya tercurah, supaya oleh karena biru-birunya kita sembuh. Percaya kepada Tuhan. Jikalau ada di antara saudara yang pada saat ini, saudara merasa lelah, kesepian, saudara merasa kok kayak gak ada harapan, datanglah kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya, dan rela mati terbilur-bilur supaya yang sakit kita sembuh. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, jangan lihat kanan kiri. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa yang baik dalam surga, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka, sentuh dan jamah mereka. Mereka yang sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, jumpai mereka Tuhan. Mereka butuh Engkau Bapa dalam ekonomi mereka. Tuhan, tolong mereka, bukakan jalan-jalan Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Dan mereka yang saat ini Tuhan sangat merindu keluarga mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dipulihkan. Tuhan, Engkau pemulih segala sesuatu. Nyatakan kuasa-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Apapun masalah mereka, apapun yang mereka alami, terlibatlah Tuhan. Campur tanganlah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kendalikan mereka Tuhan dalam tangan-Mu. Ku percaya
percaya ya Tuhan Yesus, sebelum penghujung tahun ini mereka sudah menerima jawaban-jawaban doa mereka, dan ada pengharapan di dalam Kristus setiap hari. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus berterima kasih buat firman hari ini. Biar itu menjadi satu perenungan bagi kehidupan kami. Tuhan, pegang tangan kami. Kami bisa berjalan dimanapun bersama dengan Engkau. Kami bisa mampu, kami bisa melewati. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Berkati kami yang mendengar supaya bisa melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk sejenak. Atas nama jemaat ucapkan terima kasih kepada Ruth Sijabat. Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah pelayanan. Tuhan berkati. Bapak Ibu, satu berita sukacita yang saya sampaikan kepada kita tentang pembelian gedung, bahwa pada tanggal 22 kemarin kita sudah tanda tangan di notaris. Saya mengucapkan terima kasih buat semua dukungannya, buat supportnya saudara-saudara. Memang kita masih ada kekurangan lagi ya, sekitar 390 jutaan lagi. Tapi saya percaya nanti setiap bulan kita ada cicilan 11 kali. Saya percaya nanti Tuhan yang mencukupkan ya. Dukung terus dalam doa supaya semua ini terrealisasi. 2026 November selesai ya. Jadi itu milik GBI Bethlehem Grand Paris. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Itu saja, saya nggak ada tambahan lagi saudara-saudara. Saya pikir ini jangan lupa nanti tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun jam 6 sore di tempat ini. Karena kalau sudah lebih malam, saya nggak tahu itu makhluk dari mana datang ke Boris, nggak bisa keluar gitu ya. Jadi kita bikin ibadah jam 6 sore saja saudara-saudara supaya semua nanti bisa berjalan dengan baik. Oke? Tuhan memberkati kita. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah jam 11 yang terakhir.
kepadamu dengan berakhirnya ibadah jam 11 ini, maka berakhir juga sepanjang tahun ibadah kami jam 11 itu karena Tuhan yang menyertai. Allah terus memberkati orang-orang yang telah terlibat dalam pelayanan, dalam pelaksanaan ibadah jam 11 ini, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Umat-umatmu yang beribadah jam 11 diberkati oleh Tuhan dengan kasih karunia daripada Tuhan melimpah kepada mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang putus asa Tuhan beri semangat dan pengharapan, yang kekurangan Tuhan yang mencukupkannya. Orang-orang yang bekerja diberkati Tuhanlah pekerjaanmu. Orang-orang yang dalam dagang usaha bisnis diberkati Tuhan juga. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Allah, biar jadikan Tuhan sebagai sumber berkat yang berlimpah. Umat-umatmu yang tak dapat bergabung hari ini, mungkin mereka sedang liburan atau mereka sedang pulang kampung, Tuhan yang memberkati supaya mereka semua dalam perlindungan Tuhan sampai nanti minggu depan bisa beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan Tuhan belum jawablah siang ini Tuhan, supaya imannya tidak menjadi lemah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Indonesia makin hari makin diberkati Tuhan. Pakai semua pejabat, pakai semua menteri, pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Lewat mereka kami bisa merasakan Tuhan kemajuan negeri, pemulihan di negeri, secara khusus ekonomi bangsa kami akan makin hari makin baik. Tuhanlah yang memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat semua yang Kau perbuat pada umat-umatmu yang ibadah jam 11 hari. Kami berterima kasih Tuhan, ingatkan kami terus 52 minggu Engkau menyertainya. Orang-orang yang setia, Engkaulah yang memberkatinya. Terima kasih. Pada akhirnya kami juga mengucap syukur kepada Tuhan segala sesuatunya karena kasih karunia. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Satu yang kami minta, penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah kepadamu. Ulurkan tanganmu yang penuh kuasa dan berkat itu untuk memberkati kami masing-masing. Saudara-saudara, pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nanti sampai ketemu kita ibadah malam tahun baru.